Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, salam sejahtera. Welcome to Revival Service. Senang sekali boleh hadir malam hari ini. Sekali lagi kita bersama-sama dalam hadirat Tuhan, selalu ada kekuatan baru. Mari boleh persiapkan hati kita. Mungkin dimanapun Anda berada, kita percaya bahwa selalu rahmat-Nya baru setiap hari. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini Kau hadir di tengah-tengah kami dan Kau memberkati ibadah kami Tuhan. Dan kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Kau menjadi tamu istimewa kami. Thank you Father. Kami ucap syukur buat kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami kembali bersyukur Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah habis buat kami. Kebaikan-Mu selalu ada buat kami. Kapanpun itu Kau selalu ada buat kami. Malam hari ini kami berdoa, ketika penyembahan kami bawa, biar kasih-Mu sedang dialirkan buat setiap kami, keluarga kami, hidup kami, anak-anak kami, seluruh pekerjaan kami, seluruh kehidupan kami. Kami perlu kasih-Mu, Roh Kudus mengalir. Kau di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Malam hari ini kami bersyukur Tuhan, berbicara kepada setiap kami, biar firman Allah itu boleh mengubahkan kami, menguatkan kami, menuntun kami kepada seluruh kebenaran, dan kami boleh hidup semakin mengasihi Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas, urapi Tuhan. Kau menjamah seluruh kami, memberkati demi nama Yesus. Amen. Baik Bapak Ibu Saudara, kita ada di seri pengajaran Ayub yang terakhir. Saudara ya, dari yang seri pertama, bagaimana Ayub itu dia diuji tapi dia tekun. Dia benar-benar orang yang tidak mau mempersalahkan Tuhan. Dan kemudian seri yang kedua, di mana Ayub ternyata itu Tuhan mengizinkan proses, ternyata Tuhan mau membuat Ayub itu lebih merendah di hadapan Tuhan. Kesalehan tidak cukup, takut akan Tuhan tidak cukup, tapi perlu proses untuk setiap hari kita disempurnakan. Dan itu perlu pembuktian, iman, takut akan Tuhan, kesetiaan, atau kekristenan saudara dan saya. Itu perlu ada dasar yang kuat untuk benar-benar kita semakin mau menjadi seperti Jesus. Just to be like Him, saudara. Dan firman Allah berkata, ternyata Ayub itu mau merendahkan diri. Ketika dia sempat bermulut besar, dikatakan perkataan-perkataan yang tidak benar karena dia mulai dalam keadaan kesendirian, kesulitan, mungkin penderitaan yang semakin sulit. Dia datang ada di masa weakness-nya, kelemahannya, dalam kebodohannya, tawar hati, dan dia mulai mungkin berpikir hal-hal yang sudah keluar dari janji Tuhan, dari rencana Tuhan, dari perintah dan ketetapan Tuhan. Sampai akhirnya dalam Ayub 40 dikatakan bahwa Ayub akhirnya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan berkata bahwa aku tidak bisa jawab apa-apa. Satu kata aku mau jawab, aku tutup mulutku. Artinya Ayub merasa bahwa dia sudah mulai ada angkuh, sudah mulai ada kecongkakan, sudah mulai berpikir dia lebih benar dari Tuhan. Akhirnya dia menyadari itu saudara. Dan pada yang terakhir saudara, kita akan baca bagaimana apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Ayub di akhir hidupnya saudara. Sebenarnya kisah ini panjang, tetapi saya hanya singkatkan menjadi 3 bagian untuk share. Dan kita buka di dalam Ayub 42. Apa yang dilakukan Ayub dan kemudian apa yang Tuhan lakukan buat Ayub saudara. Ayat 42 saudara. Dikatakan Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Kalau Ayub 40 dikatakan bahwa Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Karena Tuhan sampai menantang Ayub, dikatakan, apakah engkau tahu dari mana waktu matahari itu akan terbit, sampai Tuhan
berkata-kata yang keras terhadap Ayub. Sampai Ayub kemudian sadar bahwa oh iya, dia udah salah, saudara ya. Awalnya dia bagus, awalnya dia takut Tuhan, saleh. Tapi ternyata seperti saya katakan di sharing sebelumnya, keaslian hidup kita atau kelemahan kita atau siapa kita itu akan terbukti lewat kesulitan, lewat proses, saudara. Jadi kita tidak bisa mengcover diri kita dan merasa kita baik-baik saja. Tuhan mau kita dimurnikan, Tuhan mau kita apa adanya, dan Tuhan mau mengubahkan kita asal kita mau, saudara. Ayub aja sudah saleh, tapi akhirnya dia mau berkata, aku merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkata, aku ini hina. Saya bacakan untuk review sharing yang sebelumnya. Ayub 40 dia berkata seperti ini, saudara. Ayub 39 dikatakan, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku ini terlalu hina. Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Saudara, jadi Ayub mulai menyadari bahwa dia sudah mulai salah, sudah mulai sombong, sudah mulai merasa bisa, sudah mulai menilai Tuhan dengan cara dia sendiri, sudah mulai pingin mengatur Tuhan, sudah mulai ada kata-kata yang mulai kecewa ataupun kata-kata hal yang lain. Bahkan mungkin ternyata Ayub itu sempat kecewa dengan teman-temannya, saudara. Tuhan banyak kali memakai orang di sekeliling, orang terdekat, yang ring terdekat kita, atau orang-orang yang kita kenal, saudara, untuk memproses supaya kita menjadi murni. Kalau kita dikecewakan oleh orang yang jauh, saudara, itu nggak akan ngefek. Tapi kalau kita dengan orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang teman main kita, atau orang-orang keluarga di sekeliling kita, orang-orang yang kita kenal baik dan kemudian menyakiti kita, itu akan lebih membekas, itu akan lebih ngefek, saudara. Itu akan lebih membuat kita berespon atau kemudian memunculkan, saudara, ternyata kita itu nggak kuat, ataupun bisa aja ada orang yang tetap menyimpan kepedihan atau dendam atau sakit hati. Sedangkan saudara, Tuhan mau kita ini benar-benar harus bisa mengampuni orang lain, saudara. Dan itu tidak mudah, saudara. Ada mungkin saudara disakiti bertahun-tahun dan tidak mudah untuk saudara bisa mengampuni. Apalagi disakiti dengan kelas-kelas kakap, saudara. Artinya kesulitan atau penderitaan yang berat, saudara. Itu tidak mudah. Tapi ada yang berkata waktu akan menyembuhkan, time will heal, saudara. Tapi kita perlu anugerah Tuhan, saudara. Ayub, saya percaya dia direndahkan sedemikian rupa oleh teman-temannya, ditinggalkan, istrinya mengutuki dia, saudara. Dan saya percaya ini bukan hal yang mudah. Dia harus melewati tahun-tahun yang sulit, sehingga tidak heran kalau dia ada di masa kelemahannya, weaknessnya, masa kebodohannya, dan kemudian dia mulai timbul karakter mungkin atau sifat-sifat yang lama. Alkitab mencatat kita dulu ada manusia yang lama, yaitu sebelum kita mengalami Tuhan dan kita komitmen untuk menjadi anak Tuhan, komitmen berjalan bersama dengan Tuhan. Ada sifat-sifat yang lama yang kemudian kadang-kadang masih suka muncul, saudara. Ketika kita ngalamin hal-hal yang buruk, responnya itu bisa muncul manusia yang lama, saudara. Tapi sebab itu firman Allah berkata, matikanlah dalam dirimu semua keinginan, semua kehidupan manusia lama, karena kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, dan kenakanlah manusia baru yang diperbaharui terus menerus. Jadi saudara, kenapa kita ngalamin dan jatuh di lubang yang sama terus, selalu ngalami itu? Karena kita tidak mau diperbaharui terus menerus, continue, saudara. Kita perlu berdoa terus, kita perlu bertekun, kita perlu mengasihi Tuhan, kita perlu terus diubahkan, ditegur Tuhan, diubahkan lagi, komitmen lagi, rekomitmen lagi, dan ambil keputusan lagi, mengejar Tuhan, sehingga terus akan menjadi sesuatu yang menjadi pelajaran seumur hidup kita. Terus mengasihi Tuhan tanpa batas, terus diubahkan lewat persoalan, lewat kesulitan, lewat kepahitan, lewat penderitaan yang sulit. Alkitab mencatat dalam kesengsaraan yang pahit, dikatakan Tuhan itu memurnikan kita, saudara. Nah, firman Allah berkata, Ayub kemudian merendahkan diri, saudara. Dan apa yang dalam ayat 42 berkata, Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu, saudara. Jadi bukan hanya sesuatu atau satu hal, tapi seluruhnya. Apa itu, saudara? Hidup kita, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, suami istri, pekerjaan kita, mimpi kita, harapan kita, doa kita, semua keinginan, semua pergumulan-pergumulan kita, pekerjaan, dalam bisnis mungkin,
kesehatan kita, anak-anak, hari esok, semua saudara. Dikatakan bukan satu hal, tapi segala sesuatu tuh dia sanggup. Dan itu Ayub putuskan saudara. Dikatakan aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal saudara. Jadi kegagalan itu akan menjadi permanen. Kegagalan permanen ketika kita berhenti mencoba lagi. Jadi bangkit lagi. Ada teman-teman hari ini yang semua orang pernah mengalami keterpurukan. Pernah mengalami titik-titik nadir terendah. Tapi ayo bangkit lagi. Masih ada hari esok. Saya punya satu quote yang selalu jadi kekuatan saya. If you miss the sunrise today, it doesn't matter because God will make for you another one tomorrow. Kalau kamu kehilangan kesempatan untuk melihat matahari terbit hari ini, Tuhan bisa memberikan matahari yang lain, yang baru esok hari. So never giving up. Dan firman Allah berkata bahwa tidak ada rencanamu yang gagal. Dan siapakah yang dapat menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kutahui. Jadi di ayat sebelumnya Tuhan pernah berkata bahwa siapakah pengecam yang ngomongnya banyak. Dan itu menyelubungi keputusan-keputusan dengan hal-hal yang salah. Pengertian Ayub yang salah, dan Ayub katakan dia akui. Ketika Tuhan katakan bahwa aku telah bercerita untuk hal-hal yang sangat ajaib bagiku yang tidak aku ketahui saudara. Di balik masalah, di balik badai ada hal yang tidak kita ketahui yang Tuhan sedang rancangkan saudara. Dan firman Allah berkata seperti ini saudara. Dengarkanlah firman-Mu, dengarkanlah maka aku akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Dan Ayub menjawab, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang, now, mataku sendiri memandang engkau. Jadi Ayub itu takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Dan dikatakan dia saleh. Tapi ternyata saudara, ada beberapa hal dalam hidupnya, dia hanya dengar dari kata orang. Tapi dikatakan kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan? Supaya Ayub diubahkan. Ketekunannya semakin luar biasa yang pertama. Dan seri kedua dikatakan supaya Ayub itu merendahkan diri. Dan tidak pernah berkata bahwa Tuhan itu salah. Tidak pernah berpikir bahwa Tuhan itu curang. Sehingga Tuhan pernah menantang dia. Kamu tahu gak? Kamu pernah tahu gak mengukur bumi? Mengatur segala sesuatu. Dan Ayub minta ampun. Ayub merendahkan diri dan menyesal. Dan kemudian saudara firman Allah berkata bahwa dulu Ayub itu ternyata banyak dengar dari kata orang saja. Jadi ada berapa di antara saudara Anda Kristen sejak kecil, tapi hanya mendengar kesaksian orang, dengar Tuhan tolong orang lain, dan saudara mungkin capek mendengar kesaksian orang. Dan mungkin saudara berkata, Tuhan kapan saya? Saudara, Tuhan pasti menolong saudara. Saudara pasti mengalami Tuhan. Saudara tidak akan hanya mendengar dari kata orang, dengar mujizat, dengar pertolongan Tuhan, tapi saudara sendiri akan mengalami Tuhan. Saat kita mau menghadapi setiap kesulitan dan lihat di balik penderitaan ada kemuliaan, ada berkat, ada kedahsyatan Tuhan. Dia katakan bahwa banyak hal yang ajaib yang tidak aku ketahui. Hanya dari kata orang saja, tapi aku sendiri melihat, mataku sendiri memandang engkau. Saudara, Ayub akhirnya bertemu muka dengan Tuhan. Artinya dia tidak hanya mengikut Tuhan secara agama atau secara kulit saja atau secara orang bisa lihat dari luar, tapi dia sesungguhnya bertemu muka dengan muka, mengalami perjumpaan pribadi. Itu yang Tuhan inginkan saudara. Mungkin kita sudah tahu Tuhan banyak, sudah lihat mujizat banyak, tapi perjumpaan dengan Tuhan dalam hadirat Allah, dalam doa-doa pribadi, setiap saat lewat firman Allah yang mengubahkan, menyegarkan kita, itu penting sekali. Kita perlu untuk jatuh cinta lagi dengan Tuhan setiap saat saudara. Saudara, kita perlu untuk refresh kembali kerinduan kita, visi, panggilan, dan kecintaan kita akan Tuhan, saudara. Karena itu perlu di recharge kembali. Perlu kita untuk mengingat bagaimana pertama kali kita berjumpa dengan Tuhan. Pertama kali saudara melayani Tuhan. Itu perlu kita review lagi, sehingga kita ingat kita ini bukan siapa-siapa sampai Tuhan panggil saudara. Sampai Tuhan percayakan saudara sejauh ini, saudara. Daud berkata, dia sujud menyembah, masuk ke dalam rumah Tuhan dan berkata, Tuhan, aku bersyukur kepada Engkau. Karena Engkau, siapa aku ini dikatakan, sehingga Engkau memberkati aku dan membawa keluargaku sampai sejauh ini, saudara. Kita perlu untuk melihat ke belakang dan saudara melihat, it must be God. Itu pasti Tuhan
yang sudah menolong kita. Ada di antara saudara yang dulu saudara bukan siapa-siapa. Di antara saudara yang saudara tidak pernah ada di posisi ini hari ini. Tapi Tuhan membawa saudara sampai hari ini, itu pasti anugerah Tuhan. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa melihat kepada Tuhan yang melakukan keajaiban-keajaiban yang kadang kita tidak ketahui. Dan Ayub mulai berkata bahwa aku hanya kenal dari orang lain. Ada berapa di antara saudara yang rindu untuk mengenal dia lebih lagi? Bahkan saudara rindu Tuhan pakai saudara untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Orang lain boleh mengenal Kristus lewat hidup saudara. Itu akan lebih luar biasa. Saudara, firman Allah berkata, itu yang pertama, Ayub mulai menyesal dan semakin dia merendahkan diri dan mengakui kedahsyatan Tuhan. Dikatakan dia banyak ngomong tapi dia nggak tahu tentang keajaiban Tuhan yang sangat luar biasa. Nah saudara, firman Allah berkata, ada hal yang Ayub katakan tadi bahwa dia banyak yang nggak mengerti saudara. Dan Tuhan akan buat mengerti segala sesuatu lewat kesetiaan kita. Kita ketekun. Jadi di balik ada penderitaan, pasti ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Jangan berhenti di tengah jalan saudara. Jangan berhenti di saat Tuhan memang belum berhenti saudara. Jangan berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita dan lupa kepada kita saudara. Firman Allah berkata seperti ini dalam Yohanes 13 ayat 7. Jawab Yesus kepadanya, kepada murid-muridnya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, now. Tetapi dikatakan engkau akan mengertinya kelak. Dan ini ayat yang sangat membekas dalam hidup saya ketika banyak hal yang saya nggak mengerti. Ketika semua bertolak belakang dengan apa yang saya harapkan. Ketika saya melihat jalan tertutup. Ketika saya melihat yang saya harapkan, yang saya doakan, yang saya gumuli nggak terjadi saudara. Bahkan bertolak belakang. Dan saya ingat ayat ini selalu. Apa yang dikatakan yang Tuhan perbuat, saya tidak ngerti sekarang. Next time, one day, saya pasti mengerti. Saudara pasti mengerti. Dan itu yang dikatakan Ayub. Dikatakan dulu aku hanya dengar dari kata orang. Saudara kenali Tuhan secara pribadi dan saudara akan terkagum-kagum. Dan kemudian apa yang membuat Ayub dipulihkan? Ayub meminta doa buat teman-temannya. Dia pernah kecewa dengan teman-temannya saudara. Ayub 42 ayat yang ke-7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkanya ku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Saudara, Tuhan mulai membela Ayub. Ada beberapa hal yang mereka katakan salah saudara. Dan Tuhan tahu saudara, dia mengoreksi kita, tapi ada saatnya juga dia menolong kita. Dia menegur kita, tapi ada saatnya dia membebat hati kita. Karena kita sebagai anak dididik, saudara. Ada saatnya dia mungkin dikatakan ada amarah Tuhan yang membuat kita kembali kepada dia. Tapi ada saatnya juga dia mengangkat kita, saudara. Itu Bapa yang luar biasa. Ayat 8 berkata seperti ini. Oleh sebab itu, dan ambillah 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan. Pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu kepada sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Sebab aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Saudara, kalau Tuhan bela saudara, tidak tanggung-tanggung dan tidak seperti kita makan cabai. Ayub memang pernah salah, tapi ada beberapa certain masalah yang memang ditimbulkan oleh teman-temannya. Entah teman-teman menyakiti dia, berkata tidak benar tentang, dan hal-hal yang mungkin melukai Ayub. Alkitab mencatat saudara, sampai dikatakan orang ini harus membawa persembahan kepada dan sesuatu, dan kemudian Ayub harus meminta doa, karena hanya permintaan doa dari Ayub ini yang didengar oleh Tuhan. Saudara lihat, amazing sekali. Ketika Ayub merendahkan hati, ketika Ayub mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pembelaan mulai datang, pertolongan mulai datang. Alkitab mencatat, jika Tuhan menghendaki jalan hidup seseorang dan kita hidup berdamai dengan Tuhan, musuh orang itu pun bisa didamaikan. Artinya saudara akan melihat pertolongan Tuhan. Daud berkata, engkau menyediakan bagiku hidangan di hadapan lawanku. Saudara, Tuhan akan mengangkat, Tuhan akan membela saudara. Jangan mencari pembelaan dari manusia. Sometimes kita hanya bisa diam dan menanti pertolongan Tuhan. Sometimes kita nggak punya kesempatan untuk membela diri, nggak apa-apa. Biarkan Tuhan membela dengan caranya tepat pada waktunya. Dan kita mencatat Ayub kemudian meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Itu hal yang tidak mudah.
Orang yang pernah menyakiti, orang yang pernah mungkin berkata hal yang tidak baik, yang tidak faithful, tapi Ayub meminta doa dan di situ berkat Allah turun. Jadi sebenarnya inti yang paling klimaks, saudara, pengampunan. Saudara, inti yang paling luar biasa, very powerful dalam menutup kisah Ayub ini yaitu pengampunan. Pengampunan itu tidak mudah. Ada orang yang butuh mengampuni orang lain butuh tahunan. Ada yang bertahun-tahun dia hidup dalam kepahitan. Rugi, saudara ya. Saudara, ada orang yang memang ya dia nggak sanggup, tapi siapa sih memang yang sanggup mengampuni? Saudara sanggup karena Tuhan mampukan, saudara. Dan ketika saudara mengampuni, itu ada beban-beban yang terlepas, saudara. Ketika saudara mampu untuk melepaskan pengampunan, ada kebahagiaan yang selama ini tertahan, saudara. Itu mulai saudara bisa release everything, melepaskan segala-galanya dan saudara merasa menjadi orang yang merdeka, saudara. Ada orang berkata kalau saya sudah mengampuni orang itu enggak, itu urusan pribadi dia, saudara. Ada orang yang saudara menjadi musuh dalam selimut atau orang yang engkau kasih teman, orang dekat atau siapapun. Tapi saudara mungkin menjelekkan Anda, menusuk dari belakang. Nggak apa-apa, bawa doa aja seperti Ayub. Bawa doa, duduk di kaki Tuhan. Tuhan mengajarkan banyak hal, duduk di kaki Tuhan, bawa dalam doa dan dalam hatimu dan engkau ucapkan saya mengampuni, saya memberkati, saudara. Sebab itu ada orang berkata begini, kalau saudara sedang menjelekkan orang lain, saudara sedang menaruh dendam, kesumat yang luar biasa, sementara orang itu mendoakan saudara, wah itu bahaya, saudara, dangerous. Karena firman Allah berkata, ketika ada orang yang menangis di hadapan Tuhan, duduk di kaki Tuhan dan mengucapkan berkat kepada orang lain, saudara, di saat yang sama orang itu membenci ataupun melakukan hal yang buruk, Tuhan sendiri akan melakukan bagiannya. Ayub melakukan bagiannya dan itu momen yang sangat luar biasa sehingga Tuhan menerima doa Ayub dan kemudian memulihkan keadaannya lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Pengampunan itu tidak mudah. Saudara tercabik-cabik, saudara berdarah-berdarah, saudara mungkin ngalamin kesulitan, tapi itu menguatkan, itu mengubahkan, itu menyembuhkan, dan itu membawa kebajikan, kemuliaan yang luar biasa dalam kehidupan kita, saudara. Fight, saudara, kita perlu berjuang untuk itu, saudara. Ada orang yang memang saya pun tidak mudah, saudara, ketika disakiti, tapi ya belajar terus, ucapkan berkat, doakan. Firman Allah berkata kita perlu mendoa buat musuh, orang yang memusuhi kita, orang yang nggak senang dengan kita. Saudara, kalau orang yang nggak senang sama kita, kita mau buat baik apapun tetap salah. Kita mau lakukan yang terbaik apapun tetap nggak bisa, saudara. Jadi yang kita lakukan, pray for them, lepaskan berkat, dukung mereka, tabur yang baik, saudara. Nanti bagian Tuhan pada waktunya. Jangan juga, saudara, begini, ada orang yang menyakiti kita, kemudian saudara dia ngalamin sakit, dia ngalamin keterpurukan, wah kita langsung syukur, puji Tuhan. Makanya kita mulai berpikir bahwa itu teguran Tuhan. Belum tentu juga, saudara. Karena firman Allah berkata kita bukan hakim, Tuhan yang ini. Biar cara Tuhan yang menjamah hati mereka, yang kemudian memulihkan. Tapi intinya keputusan Ayub itu memulihkan segala sesuatu. Hari ini mari buka hati kita. Ada di antara saudara yang menyimpan kepahitan yang lama, yang saudara nggak bisa ampuni orang. Saudara ingin melihat kebaikan Tuhan, ingin melihat kemuliaan Tuhan, ingin melihat janji Allah yang luar biasa. Mari lepaskan pengampunan, speak bless and life. Saudara, dan akui bahwa Tuhan Kau Maha Kuasa. Tidak ada satu rencana yang gagal. Ada di antara saudara dibesarkan dari keluarga yang tidak utuh. Ada di antara saudara Anda mengalami kesulitan di dalam keluarga, mengalami pekerjaan-pekerjaan, semua usaha bisnis mungkin tertutup jalan, tapi hari ini Kau berkata tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu Engkau Maha Kuasa. Saudara, firman Allah berkata iman saudara dan doa yang dibawa kepada Tuhan itu akan mengubah dan akan melakukan hal-hal yang dahsyat yang Anda tidak pernah pikirkan, saudara. Biar Tuhan sendiri yang bekerja dan saudara hanya akan melihat seperti Ayub berkata bahwa dulu aku dengar orang lain mengalami mujizat, mengalami pertolongan, tapi sekarang now mataku sendiri memandang Engkau. Dan Ayub dipulihkan dahsyat, diberikan anak-anak yang cantik, anak-anak yang luar biasa, diberikan kekayaan yang melebihi keadaan sebelumnya, saudara. Nah, saudara, firman Allah berkata ayat 10 dalam Ayub 42 ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu, saudara. Anda ingin melihat mujizat, melihat pertolongan Tuhan, melihat pintu-pintu terbuka, melihat open heaven, saudara. Yang paling pertama,
seri sebelumnya, tetap bertekun, saudara, tetap menyembah Tuhan. Dan yang kedua, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan banyak komplain, jangan banyak mempersalahkan Tuhan, jangan sombong. Dan yang ketiga, saudara, akui kebesaran Tuhan. Dan kemudian lepaskan pengampunan, saudara. Dan percayai, akui bahwa Allah itu dahsyat, Dia sanggup. Dan firman Allah berkata, pemulihan, berkat, mujizat itu menyertai saudara mulai hari ini, esok, dan selama-lamanya. Ada di antara saudara mungkin gagal berkali-kali, nggak apa-apa, bangkit lagi. Yesus mengasihi saudara tanpa batas. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami sepakat berdoa, pemulihan sedang terjadi. Dimanapun kami berada menonton siaran ini, tangan Tuhan sendiri yang menguatkan kami. Ampuni kalau kami banyak kali mungkin kami kurang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Banyak kali kami hanya mendengar kesaksian orang dan kami capek, Tuhan. Kami ingin mengalami Engkau, ingin melihat Tuhan, ingin melihat, menyaksikan kebesaran-Mu. Hamba berdoa biar Roh Kudus bekerja kepada setiap kami. Hamba berdoa juga Tuhan biar setiap kami mampu untuk mengampuni, mampu untuk melepaskan berkat Allah kepada orang-orang yang menyakiti. Ataupun mungkin kami menyakiti orang lain, kami mohon ampun Tuhan, supaya kami boleh hidup sesuai kehendak Tuhan. Ada di antara saudara yang sulit untuk mengampuni. Engkau pendam dendam bertahun-tahun, engkau hidup sampai 2020 ini dalam kepahitan. Tapi hari ini firman Tuhan datang bahwa ketika engkau ingin melihat kemuliaan Allah, melihat tangan Allah, melihat janji di Allah digenapi, mari minta anugerah Allah untuk mengampuni. Pengampunan itu bukan kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan yang diberikan kepada saudara dan Anda mengambil keputusan. Hamba berdoa biar kasih sayang Tuhan mengalir tanpa habis seperti sungai mengalir dalam hidup. Dan Kau dimampukan dalam nama Yesus, pengampunan terjadi dan kesanggupan untuk mengampuni terjadi. Setiap akar pahit, kekecewaan, dendam, iri hati, dengki, dalam nama Yesus tinggalkan setiap hidup kami. Ada di antara saudara yang tidak suka melihat orang sukses. Engkau selalu iri, engkau selalu tidak nyaman, engkau selalu sakit hati melihat orang sukses. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Kau perlu mengalami kelepasan, Kau perlu diubahkan, dimerdekakan dari iri hati. Engkau akan melihat tangan Allah yang luar biasa. Ketika engkau mau merendahkan hati, mau berubah, Tuhan sendiri yang mengangkat saudara. Dan engkau akan mengalami Tuhan. Bukan hanya melihat orang lain sukses dan diberkati, engkau akan melihat tangan Allah yang luar biasa dan melihat kemuliaan Allah. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur malam hari ini. Jadikan kami seperti Ayub yang doa kami diterima oleh Allah. Hidup kami memuliakan Tuhan. Dan kami akui bahwa tidak ada rencana-Mu yang gagal. Kau sanggup melakukan segala sesuatu. Hidup kami di tangan-Mu. We thank you Father, in Jesus mighty name. Amen. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa sesederhana apapun siaran acara hari ini, tapi semoga boleh menjadi berkat buat saudara. Dimanapun saudara berada, terima kasih juga untuk komen-komennya, baik live chat maupun komentarnya yang bisa menjadi kekuatan. Saudara boleh tulis di komen di bawah, mungkin saudara ada kesaksian, atau saudara mungkin ngalamin Tuhan, atau saudara ada hal-hal yang saudara pengen sampaikan saudara. Dan saudara juga boleh mengirimkan kalau ada beban doa atau kesaksian lewat nomor WhatsApp kepada kami. Kami rindu menjadi sahabat buat saudara. Mujizat selalu terjadi karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa. Jangan lupa untuk membagikan siaran ini kepada teman-teman keluarga yang lain. Untuk pada malam hari kita ada revival service supaya kita boleh bergabung bersama dan memuji, membesarkan nama Tuhan. Revival, kebangunan rohani dimulai dari hidup saudara, dari rumah, dari keluarga, dimanapun saudara berada. God bless you, dan kita berdoa supaya pandemi ini sudah berakhir, badai sudah berlalu, Tuhan memulihkan, menolong, dan keselamatan Allah turun, pemulihan atas Indonesia. God bless you, saya Joy Selesai. Sampai bertemu lagi, bye.